Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syed Farhan dari jurusan Ilmu Komputer Angkatan 2022, kelas Kom B, Bahasa Indonesia dan Etika Ilmiah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin sebagian dari kita tidak asing dengan kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN merupakan kasus yang banyak kita lihat di televisi, sosial media, berita, ataupun media-media lainnya. Banyaknya kasus korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga dilakukan masyarakat di dalam kegiatan sehari-hari, secara sadar ataupun tidak sadar. Korupsi-korupsi kecil ini seringkali dianggap sudah juga menjadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak heran, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa budaya korupsi sudah mengakar kuat di dalam negara Indonesia ini. Mulai dari warga biasa hingga para pejabat pemegang kekuasaan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Seperti quotes dari Najwa Shihab bahwa kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap sudah biasa. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi berbanding lurus dengan kerugian yang terjadi akibat dari tindakan KKN tersebut. Menurut data, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sekitar 47% dari semula 16,8 triliun menjadi 20,7 triliun hingga 26,7 triliun. Hal ini tentu menjelaskan betapa banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini. Dan rata-rata kasus korupsi terjadi pada institusi pemerintah yang menjadi penyumbang terbesar. Menurut Indonesian Corruption Watch, penyumbang terbesar dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari institusi pemerintah. Hal ini dikarenakan karena mudahnya mendapatkan kekuasaan, akses dana, serta akses fasilitas yang menimbulkan berbagai celah terhadap tindakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Salah satu contoh dari tindakan KKN yang baru-baru ini terjadi yaitu adalah kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Membramo Tengah, Ricky Ham, dengan dua pengusaha yaitu Joy Sandra pribadi dan Simon Pampang yang merupakan direktur dari suatu perusahaan dan bahkan berstatus ayah dan anak melakukan tindakan suap ini untuk mendapatkan proyek lelang yang dimana masing-masing bernilai 217 miliar dan 168 miliar. Dan bupatinya sendiri yaitu Ricky Ham mendapatkan sekitar 24 miliar dari hasil suap tersebut. Hal ini tentu menunjukkan adanya korelasi antara budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Sebelum kita masuk ke penyebab atau faktor yang menyebabkan kasus korupsi, kita juga harus mengetahui apa definisi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini sendiri. Karena dari contoh kasus di atas kita dapat melihat adanya korelasi antara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, ataupun organisasi demi kepentingan diri sendiri. Kolusi adalah tindakan persengkokolan untuk melakukan tujuan yang tidak terpuji. Persengkokolan ini bersifat rahasia, yaitu melakukan tindakan kriminal dengan persengkokolan itu sendiri. Selanjutnya, nepotisme yaitu adalah tindakan mementingkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari contoh kasus di atas dan definisi dapat terlihat bahwa adanya korelasi antara korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana sama-sama mementingkan keinginan sendiri. Apabila kita lihat lagi dari contoh kasus di mana hubungan ayah dan anak yang merupakan contoh dari nepotisme
dan adanya pengambilan keuntungan dari lelang yang merupakan contoh dari kolusi, di mana terdapat kolusi antara pengusaha dengan pejabat negara tersebut sehingga menghasilkan korupsi, yaitu suap. Hal ini tentu menunjukkan bahwa apabila kita melakukan tindakan korupsi, maka akan membuka tindakan-tindakan KKN yang lainnya atau celah KKN yang lainnya seperti kolusi ataupun nepotisme. Dari contoh definisi dan kasus di atas, kita tentu bertanya apa penyebab dari orang-orang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu diri sendiri dan faktor lingkungan. Diri sendiri itu faktor internal, di mana seorang sudah kehilangan nilai moralnya atau kompas moralnya, sehingga seseorang tidak memiliki rasa empati lagi ataupun rasa bersalah apabila melakukan tindakan yang merugikan orang lain tetapi demi mendapatkan keuntungan diri sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena biasanya adalah gaya hidup yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Gaya hidup yang merasa tidak puas, gaya hidup yang serba kemewahan, gaya hidup yang selalu di atas standar, serta hal-hal yang membuat seseorang menginginkan perasaan yang lebih lagi, baik itu perasaan ingin dihormati, perasaan ingin diperhatikan, perasaan ingin ditokohkan. Hal inilah membuat tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terjadi. Selanjutnya, melalui faktor lingkungan sekitar atau faktor eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal seperti banyaknya celah pada sistem pemerintahan yang ada ataupun sistem yang ada, sehingga seorang memiliki keinginan atau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dijalankan. Karena apabila seorang tidak memiliki kesempatan, maka seseorang tersebut tidak dapat mungkin memiliki hasrat untuk melakukan tindakan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan seorang terkadang ingin mendapatkan yang lebih karena adanya kesempatan. Selain itu, status dari masyarakat sekitar juga berperan besar di dalam kasus korupsi ini. Seorang ingin mencapai status di hadapan masyarakat, di hadapan lingkungannya, sehingga dia merasa lebih tinggi lagi, menyebabkan seorang melakukan tindakan kasus korupsi tersebut. Dan alasan lainnya seperti tekanan dari atasan yang menyebabkan dia terpaksa atau tidak untuk melakukan tindakan korupsi tersebut demi kelangsungan pekerjaannya. Tetapi hal itu tidak dapat dibenarkan karena tetap saja alasan apapun tindakan korupsi, kolusi adalah tindakan yang salah dan tidak dapat kita jadikan sebagai benar atau salah. Tidak kita bisa benarkan apabila alasan apapun yang kita lakukan. Lalu apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kasus korupsi ini? Upaya yang dapat kita lakukan itu bisa bersifat horizontal dan vertikal, yaitu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan perbaikan pada sistem pemerintahannya sehingga tidak ada lagi celah-celah yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu membangun zona integritas di dalam tubuh institusi itu sendiri, seperti penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, dan melakukan tindakan-tindakan hal lainnya seperti manajemen perubahan, penguatan kualitas pelayanan pada publik, transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik di dalam pengawasan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tentu dapat mengawal pemerintah di dalam tindak pidana kasus korupsi. Masyarakat juga dapat membantu pemerintah di dalam upaya penanganan korupsi, yaitu dengan melakukan hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya tindakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan hak menyampaikan saran dan pendapat terkait tindakan korupsi dan nepotisme, melakukan pengawasan terhadap penindakan ataupun kinerja pengadilan dari kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga
pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Selain itu, upaya-upaya pemerintah dan masyarakat harus sejalan satu sama lain, seperti saling mendukung antara satu dengan lainnya. Masyarakat menciptakan sesuatu iklim yang sehat di antara masyarakat yang lainnya, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat yang lain, melakukan sosialisasi, menyerukan bahwa budaya KKN itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa menjadi hal yang biasa di masyarakat. Masyarakat juga harus menghilangkan stereotip bahwa beberapa tindakan yang dianggap biasa seperti uang bensin, uang minyak, uang keamanan, uang administrasi demi mempercepat pelayanan itu merupakan salah satu budaya dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan pemerintah juga harus menerapkan aturan-aturan yang dapat membuat para pelaku jerah serta melakukan penindakan yang jelas. Karena apabila penindakan yang jelas, maka para pelaku akan mengurangkan niatnya. Potensi-potensi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditahan karena adanya penindakan yang jelas. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tindakan kriminal yang hanya mementingkan diri sendiri saja di atas kepentingan bersama. KKN menunjukkan bahwa tidak adanya integritas diri di dalam diri pelaku tersebut, tidak adanya moral kompas, tidak adanya nilai moral, tidak adanya rasa simpati kepada sesama. Sehingga kita harus menjauhkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah dapat mencegah atau menyelesaikan permasalahan ini dengan memperbaiki sistem aturan, dan masyarakat juga dapat membantu dengan melakukan pengawasan serta edukasi, sosialisasi secara meluas terkait kasus dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Dan masyarakat dan pemerintah harus bersatu di dalam upaya penyelesaian masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus ikut andil di dalam penyelesaian permasalahan ini. Kita harus menjadi garda terdepan yang mengayomi, mengawasi, serta menyerukan anti korupsi kepada seluruh kalangan, baik itu pemerintah, masyarakat. Kita harus sebagai garda terdepan dalam mengawasi proses peradilan, sebagai garda terdepan dalam proses edukasi kepada masyarakat, dan sebagai garda terdepan dalam mempraktekkan budaya anti korupsi di sekitar kita. Dan pemberantasan korupsi harus dimulai dari tindakan kecil untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.